Yesus luar biasa. Pasti ingat semua tante ya. Iya. Yang lalu kita juga pernah tanya ini, kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya bersama Yesus luar biasa. Sambil lompat. Lompat yang tinggi Iya. juga boleh. Siap semuanya? Tante tanya sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Luar biasa semuanya. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai live streaming hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangan, matanya tutup semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau kami boleh ikut live streaming ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersuka cita, meninggikan nama-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengikuti live streaming ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tante, Ya. Tante punya tangan semua ya? Oh, Wah, boleh diangkat Tante tangannya, adik-adik di rumah Iya, juga. adik-adik Tangannya juga diangkat, pasti kakinya semuanya. juga Tante ya? Iya. Wah, kita mau nyanyi lagu ini sambil pakai gerakan tangannya dipakai, Tangannya kakinya juga. Iya. Siap ya semuanya? Siap. Ayo musiknya. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan dan memanglah begitu. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan dan memanglah begitu. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Sekali lagi. Kalau kau anak Tuhan, amin, amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, biasa amin, amin. Kalau kau anak Tuhan dan memanglah begitu. Kalau kau anak Tuhan, kata amin, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai berkeliling. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai berkeliling. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai berkeliling. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai berkeliling. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan
Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin. Puji Tuhan Tante ya. Kita semua semangat. Semangat Tante. Kita Lalu mau tanya bersama sama dengan adik-adik. Tuhan. Bersama Iya, Tante ya. Amin. Kita mau tanya sama adik-adik yang di rumah, siapa yang mau ikut Tuhan selama-lamanya? Angkat tangan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Sampai selama-lamanya. selamanya. Sampai selamanya. Semuanya angkat tangan Tante. Ya. Ya puji Tuhan. Mari kita nyanyikan ya lagu ini ya. Tetap bangkit berdiri, tepuk tangan, gerakan semua ya. Maju. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Hari depan ya. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, Buat seperti hati ya. cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, kalau kita cinta sama Tuhan, biarlah pagi hari ini, ayo kita mau siapkan hati kita semua untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Biar saat ini, meskipun adik-adik di rumah bersama mama papa dan seluruh keluarga, biar kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan dan memberikan kesembuhan buat kita semuanya. Mari adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tante minta, ayo kita mau mengangkat tangan kita mau sembah Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kuasa-Mu boleh menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menjangkau seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menaikkan sukacita kami di hadapan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Biar kami mau membuka hati kami untuk Engkau Tuhan. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka boleh diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Kami mau menaikkan pujian dan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end. Beginning to the end. It will always be. It's always been you, Jesus. 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 Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around Jesus, you. Hai, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Semuanya sehat? Amin. Sebab kita punya Allah yang luar biasa yang selalu melindungi kita. Ya, nah ayo Tante mau ingatkan minggu lalu ayat hafalannya. Sudah dihafalkan belum? Oh, ada ya? Oh, ada yang sudah. Ada yang sudah kirimkan juga ke tante atau omnya, ke kakaknya ya. Oke, puji Tuhan ya. Ayat itu akan memberkati adik-adik semuanya ya. Oke, hari ini tante mau cerita tentang Jehovah Jireh. Loh, apa itu? Kok sepertinya baru didengar ya Jehovah Jireh. Nah adik-adik, kita mau lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Nah ini dia. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah ini tante mau bawa adik-adik ke dalam cerita firman Tuhan tentang Jehovah Jireh ini. Nah apa sih tante Jehovah Jireh itu artinya? Tuhan menyediakan. Ayo, masih ingat gak cerita ini? Siapa itu? Bapak siapa itu? Yang diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban. Siapa? Oh, betul sekali adik-adik.
dialah Bapak Abraham yang taat. Ya. Nah, ketika disuruh mempersembahkan, siapa nama anaknya? Ya, betul sekali. Ishak nama anaknya ya. Nah, ketika Bapak Abraham diuji oleh Tuhan dan Bapak Abraham taat mempersembahkan Ishak sebagai persembahan buat Tuhan. Dan Bapak Abrahamnya taat, ya kan? Nah, tapi adik-adik tahu kan ceritanya? Apakah Tuhan benar-benar Ishaknya benar-benar diambil oleh Tuhan? Tidak. Ya, Bapak Abraham diuji dan Tuhan tahu hatinya Bapak Abraham. Dan digantikan oleh seekor, iya betul sekali. Ya, seekor domba. Nah, adik-adik, nih domba itu yang dipersembahkan. Ini yang menjadi dasar dari arti Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh artinya Tuhan menyediakan. Nah, yuk kita lanjutkan. Ya, sekarang Tante mau bawa adik-adik dalam cerita di Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ya, tentang Jehovah Jireh ini. Nah, ada seorang ibu janda. Jadi dia tidak punya suami, ya. Dan ibu ini punya 2 orang anak. Suaminya tidak ada. Jadi anak-anaknya tidak punya papa. Dan ibu ini sedang kesulitan. Dia sedang kesulitan, tidak punya uang. Dan tidak hanya itu saja. Tidak punya uang, tapi masih punya hutang yang harus dibayar. Masih pinjam sama orang uang. Hah? Apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Nangis terus, marah-marah? Tidak. Ibu janda ini tahu. Dia datang kepada Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa dia datang. Nabi sambil menangis. Nabi, tolong bantu bagaimana cara saya mengatasi masalah. Apa yang terjadi? Dia ceritakan kepada Nabi Elisa. Aku pinjam uang sama orang lain. Dan sekarang ada yang datang ke rumahku mau meminta, menagih uang yang aku pinjam itu. Nah, dan mereka yang datang ke rumahku itu marah. Bahkan mereka yang datang yang marah-marah ini bilang, kalau tidak bisa bayar pinjamanmu, hutangmu, kedua anakmu akan aku ambil untuk jadi budak. Kalau dulu ada yang namanya budak. Budak itu kalau sudah diambil sama orang yang meminta ini, tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Loh, tidak bisa ketemu lagi nanti anaknya sama mamanya, tidak bisa ketemu lagi. Nah, ibu ini mengatakan, menceritakan masalahnya kepada Nabi Elisa. Dan ibu ini setelah menceritakan semuanya, apa coba yang kita lakukan? Yang dilakukan. Nah ini loh, dia bilang itu loh tadi, ada orang yang datang yang marah-marah mau ambil anakku. Wah, tolong, apa yang harus aku lakukan Nabi? Tolong bantu aku, tolong. Ya, tolong bantu. Tolong Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisanya berkata kepada ibu ini, "Ibu, apa yang kamu punya di rumah?" Ibu ini bilang, "Aku enggak punya apa-apa. Aku cuma punya buli-buli tempatnya minyak itu. Ya, aku cuma punya tempat ini aja." Oke, coba adik-adik perhatikan. Ya, oke. Sekarang Nabi Elisanya bilang,
kamu pulang, kamu pinjam tempatnya minyak gitu adik-adik ya. Kamu pinjam sebanyak mungkin kepada tetangga ya, orang yang ada di sebelah rumahmu ya. Coba minta pinjam sama mereka ya, minta dan siapkan yang banyak. Nah, ibu ini pakai tanya-tanya enggak? Tidak, dia tahu Elisa itu kalau menyuruh pasti Elisa dapat hikmat dari Tuhan. Itu yang ibu ini tahu. Ya kan? Nah, ibu ini tidak pinjam uang lagi sama Pak Elisa, sama Nabi Elisa. Tidak pinjam. Elisa, pinjami aku uang. Aku mau bayar hutangku. Tidak. Tapi dia tahu Nabi Elisa ini pasti akan menolong dia dengan hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, setelah diberitahu, apa tadi perintahnya? Masih ingat? Ya. Suruh pulang, pinjam banyak tempayan, banyak tempat untuk minyak. Wah, ibu ini tidak tanya-tanya lagi loh. Buat apa? Masih tanya-tanya, masih bertanya-tanya, masih berlambat-lambat. Buat apa? Aneh. Suruh bayar hutang, aku perlu uang. Kok disuruh kumpulkan tempayan lagi? Buat apa? Ibu ini tidak banyak bertanya, tapi taat saja. Sebab dia percaya, bukan Nabi Elisa yang hebat. Sebab dia percaya Nabi Elisa itu dekat sama Tuhan. Dia minta tolong dan Nabi Elisa ini pasti sudah minta tolong juga sama Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan, ya kan? Nah, langsung pulang dia lakukan. Dia minta tolong anak-anaknya, anak-anak bantu mama ya. Nah, disiapkan semua tempayannya itu pinjam dari tetangga-tetangganya sebanyak mungkin kan, kata Elisa tadi. Dia lakukan, taat, ya kan? Taat pada perintah Tuhan. Melalui Nabi Elisa, ya kan? Nah, taat saja, lakukan saja. Nah, pinjamnya enggak dikit kan, tadi pesannya banyak. Ya sekarang pesan harus dilakukan banyak sebanyak mungkin, ya kan? Nah, lalu Elisa tadi juga beritahu, pinjam, lalu tutup pintu rumahmu, dikunci, lalu kamu tuangkan. Tadi itu loh, yang tempat minyaknya dia itu loh, ya kan? Nah, dituangkan. Tempat yang pertama dituangkan. Padahal tadi minyaknya itu cuma dikit anak-anak. Dituangkan. Loh. Kok banyak? Loh. Anak-anak, ini sudah penuh. Ambilkan yang lainnya. Dituang lagi. Loh. Kok udah habis-habis? Coba lihat yang ada di tangannya ibu itu. Kecil. Ya kan? Tapi bisa memenuhi. Itu semua dipenuhi. Ya kan, coba anak-anak ambilkan lagi yang lainnya, cari tempat yang lainnya. Loh, tambah banyak. Dan semua tempat itu dipenuhi oleh minyak dari tempat buli-buli yang kecil anak-anak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tahu enggak? Nabi Elisa? Bukan. Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayo kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, kita tidak rugi punya Tuhan. Namanya siapa? Tuhan Yesus namanya. Jangan lupa. Tuhan itu hebat. Kita tidak rugi punya Tuhan. Sebab itu tidak perlu takut. Kalau ada masalah, minta tolong sama Tuhan. Ya kan? Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, diisi lagi. Anaknya mulai bersuka cita. Wah, banyak mama, banyak. Ya, banyak minyaknya. Ya kan? Nah, sampai semua tempat yang tadi dipinjam itu penuh semuanya. Semuanya sudah penuh. Dan mamanya tanya, mana lagi? Coba berikan lagi tempat yang baru. Ayo,
Mama sudah habis. Semua tempatnya sudah habis yang kita pinjam. Oh ya? Wah, ibu ini bersukacita. Nah, ya kan? Ibu ini selalu bertanya-tanya. Ya kan? Dia senang minyaknya nanti dibuat apa ya? Dia tanya lagi. Ya kan? Ibu ini selalu bertanya-tanya pada orang yang tepat. Pada hambanya yang cinta sama Tuhan. Tidak berharap pada Elisa. Tapi tahu kalau Nabi Elisa itu dekat sama Tuhan. Dan yang Tuhan suruhkan, yang Nabi Elisa perintahkan itu pasti dapat hikmat dari Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ya, nah adik-adik, ibu itu bilang dengan sukacita sekarang, Nabi, sudah aku lakukan semua yang diperintahkan kepadaku. Minyaknya sekarang banyak. Sekarang bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Bertanya-tanya adik-adik. Ya, bertanya-tanya selalu sama Tuhan. Nah, Nabi Elisanya bilang, sekarang minyak itu semuanya kamu jual. Kamu dapat uang, bayarkan apa yang sudah kamu pinjam. Pinjam harus dibayar. Ya kan? Harus dikembalikan. Pinjamkan. Kalau sudah, sisanya untuk hidupmu dan kedua anakmu. Percaya Tuhan menyediakan. Ya kan? Nah, ibu ini lakukan. Sekarang adik-adik, dia bisa bayar semua pinjamannya itu, hutangnya itu. Dan dia anaknya tidak jadi diambil sebab kan hutangnya sudah dibayar, sudah lunas. Ya kan? Jadi tidak perlu sedih lagi, anaknya enggak jadi diambil untuk dijadikan budak, berkumpul kembali, sukacita. Siapa yang tolong adik-adik semuanya? Tuhan yang tolong. Ya kan? Sebab Tuhan itu menyediakan, tidak perlu takut. Tadinya ibu itu punya enggak? Punya harta enggak? Enggak. Sama sekali Kak, tidak punya. Bahkan berhutang. Wah, sulit sekali. Rasanya sulit. Uang, enggak punya uang lagi, punya hutang lagi, harus dibayar. Kalau tidak gitu nanti anaknya diambil. Waduh. Tapi karena percaya Tuhan menyediakan, ibu ini bisa mengatasi masalahnya, ya, bisa teratasi, kesulitannya bisa ditolong, ada pertolongan dari Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang ibu ini bisa hidup sukacita. Bisa hidup, bisa melanjutkan, bisa tidak perlu takut lagi sebab tidak ada lagi orang jahat yang bisa mengganggu dia, ya kan? Dan hidupnya seterusnya, Elisa kan bilang hidup selanjutnya uangnya itu dipakai untuk hidupmu dengan kedua anakmu, ya kan? Jadi semuanya ditolong, dijamin sama Tuhan. Adik-adik, saat ini apa yang adik-adik perlukan? Hikmat dari Tuhan, sekolahnya tambah sulit, tidak bisa ketemu sama gurunya, pelajarannya banyak, tugasnya banyak. Jangan lupa, Tuhan menyediakan hikmat kepandaian kepada adik-adik. Ya, percaya Tuhan menyediakan. Itu yang diperlukan oleh adik-adik yang masih sekolah. Ya, Tuhan menyediakan. Nah, buat papa mama, orang tua yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, apa kesulitannya? Di masa pandemi ini, sepertinya banyak orang, ada
Ada banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Percaya, firman Tuhan ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga buat kita orang dewasa. Tuhan menyediakan. Amin Bapak Ibu, percaya itu. Tuhan menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia sanggup. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Kalau tadi Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, kita lihat ibu ini yang awalnya ini mengalami kesulitan. Ya kan? Kenapa? Kenapa kok mengalami kesulitan? Kita anak Tuhan, kenapa Tuhan izinkan mengalami kesulitan? Kok enggak enak terus? Kan enak. Kita tercukupi semua. Kadangkala Tuhan bawa untuk mengalami kesulitan. Adik-adik ketika sekolah kadang mengalami kesulitan kan? Ya kan? Kadang ada yang mudah buat adik-adik, tapi ada juga yang merasa sulit, kok susah. Ulanganku ada yang dapat jelek loh tante. Tuhan menyediakan hikmat, amin. Tapi jangan lupa belajar, ya kan? Nah, kalau ada kesulitan, ingat apapun kesulitannya. Baik adik-adik yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, maupun orang tua yang sedang mendengarkan juga ikut menemani. Apa kesulitannya? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengalami kesulitan, ketika Tuhan izinkan mengalami kesulitan. Nah ini loh adik-adik. Yang pertama, seperti ibu itu tadi, berdoa. Minta tolong, itu jalan utama. Berdoa. Minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Jangan bingung. Ibu tadi itu sudah ketika mengalami kesulitan, coba ibu itu tadi. Minta tolong kan sama Tuhan toh lewat Nabi Elisa. Tapi tidak berharap, tidak pinjam uang sama Nabi Elisa. Ya kan? Nah, jangan langsung ambil jalan pintas. Ya kan? Nah seperti adik-adik kalau mengalami kesulitan. Sekarang kan sekolahnya di rumah, tidak ada gurunya. Kalau misalkan waktu ulangan tanya sama mama kan bisa. Jawabannya minta tolong sama mama kan bisa. Boleh? No. Ketika ulangan yang sudah SD mungkin ada ulangan. Pasti ada ulangan yang SD ya kan. Nah kalau mengalami kesulitan belajarkan yang pasti minta hikmat sama Tuhan. Ya kan? Nah jangan minta tolongnya sama mama yang mengerjakan ulangan. Boleh seperti itu? Tidak. Minta tolong sama Tuhan. Kalau lupa, Tuhan tolong beri hikmatmu. Walaupun ulangannya di rumah. Ya, nah berdoa sama Tuhan Yesus. Ya kan? Nah yang kedua, apa? Percaya pada janjinya Tuhan. Ya kan? Nah tidak mudah menyerah, tapi percaya pada janjinya Tuhan. Tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Ketika perlu, Tuhan menyediakan. Tidak mudah menyerah. Ya, nah tapi percaya pada janjinya Tuhan. Amin. Percaya pada janjinya Tuhan. Nah, apalagi coba yang ketiga. Nih, ini loh adik-adik. Ketika kesulitan itu terjadi, ketika adik-adik sulit, susah, pelajarannya susah. Ketika Bapak Ibu juga kesulitan, jaga hati kita untuk tetap bersuka cita. Mana bisa? Bisa. Sebab kalau kita dekat sama Tuhan, tahu siapa Tuhan kita, Jehovah Jireh yang menyediakan. Hati kita ini tetap sukacita. Ketika mengalami kesulitan pun tetap hatinya dijaga. Tetap ada sukacita di hati kita. Amin.
Sebab kita percaya pada janji Tuhan. Tidak mudah menyerah, percaya janjinya Tuhan. Dan tetap jaga hatinya, tetap sukacita. Ya kan? Nah, yang keempat. Ini yang keempat. Nah, apa yang harus kita katakan? Ini loh. Katakan kata-kata iman ini. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Katakan itu. Yang pertama, apa tadi? Berdoa. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Tapi percaya pada janjinya Tuhan. Ya, nanti Tante tunjukkan apa janjinya firman Tuhan tentang Jehovah Jireh ini. Ya, yang ketiga, tetap sukacita. Ya, nah yang keempat, Jehovah Jireh dikatakan Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Ya kan? Nah, adik-adik ya, biarlah kita tetap percaya. Adik-adik mengalami kesulitan, Bapak Ibu mengalami kesulitan, kita tetap percaya. Sebab ini loh janjinya firman Tuhan. Kita pegang janjinya firman Tuhan. Ini ayat hafalan kita. Ya. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 19. Yuk kita sama-sama ya. Siap? Yang sudah bisa baca? Yuk kita sama-sama ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mungkin ayatnya agak panjang, tidak apa-apa. Tapi kita percaya ya. Yuk kita baca satu kali lagi ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Percaya adik-adik ya. Adik-adik perlu apa? Minta tolong sama Tuhan. Oke? Adik-adik minta tolong sama Tuhan. Jangan takut ya. Nah, ada satu pujian. Pujian ini memberkati Tante ya. Biar kita mau pujikan pujian ini supaya kita bisa tetap percaya ya. Kalau Tuhan itu setia, kita punya Bapak, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau pujikan ini ya. Nah, yuk kita sama-sama pujikan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Dia lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Lah segalanya. Tenang jiwaku. Tetap sukacita. Jiwaku selalu minta tolong Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan akan tunjukkan kasih setianya. Tunjukkan kasih setiamu. Lihat. Yes. Aminkan pujian ini. Yes. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan akan tunjukkan kasih setianya kepada anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, yang
hanya berharap pada Tuhan. Jangan harap pada manusia, pada keluarga, pada saudara, tapi kita percaya pada Tuhan. Hanya berharap pada Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setia. Bapak Ibu yang mengikuti firman Tuhan secara live streaming ini, mari sama-sama kita mau angkat tangan kita, serahkan pada Tuhan. Dia menyediakan yang kita perlu. Dia Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Percaya pada janji Tuhan. Tetap sukacita. Dan katakan dengan iman, Jehovah Jireh. Selalu katakan itu, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Biarkan Tuhan menyelesaikan bagiannya. Bagian kita hanya percaya. Bagian kita hanya menyerahkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, seperti janda itu. Ada yang mengalami kesulitan di dalam sekolahnya juga. Tuhan, aku tidak bisa pelajaran ini. Tapi aku tahu Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan yang memberikan hikmat kepandaian itu kepadaku. Mari kita mau angkat tangan kita. Katakan sama Tuhan, Engkau setia Tuhan. Engkau menyediakan yang ku perlu. Mari kita berdoa. Adik-adik ambil sikap yang baik. Bapak Ibu yang menemani anak-anak, mari bersatu dalam doa. Percaya pada Tuhan. Dia Bapak yang setia. Apapun kesulitan kita dalam mendidik anak-anak di masa pandemi ini, rasanya mereka sulit untuk dikendalikan. Tapi percaya, Tuhan menyediakan. Perlu hikmat, Tuhan menyediakan. Mari kita berdoa. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lakukan bagian kami. Seperti janda ini. Kami mau lakukan bagian kami. Kami taat. Kami mau percaya pada Engkau Tuhan. Cuma percaya pada janji-Mu. Tidak berharap pada siapapun. Tidak berharap pada orang-orang kaya. Tidak berharap pada saudara, pada siapapun Tuhan. Tapi kami mau berharap hanya pada Engkau. Tuhan, anak-anak juga perlu hikmat-Mu. Biar Kau tolong juga Tuhan. Engkau tolong juga orang tua yang perlu hikmat dalam mendidik anak-anak. Engkau juga mencukupkan setiap keperluan kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan bagi kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau terus katakan, Engkau Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Kami boleh tetap bersuka cita. Kami boleh tetap merasakan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap keluarga saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, berkati seluruh keluarganya. Apa yang dibutuhkan, Tuhan Engkau tahu dengan jelas. Engkau tahu dengan teliti Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, hikmat apapun juga Tuhan memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur dan kami terima janji firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa
Habis ini masih ada, kita mau membuat craft. Wah, apa ya yang mau kita buat ya? Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya, gunting, spidol, lem kertas, juga gambar domba. Adik-adik boleh print atau gambar sendiri adik-adik ya. Ini tante gambar sendiri. Kemudian 3 lembar kertas berwarna adik-adik. Pertama kita akan gunting terlebih dahulu kertas coklat ini adik-adik ya. Adik-adik potong menjadi ukuran 8 kali 1 cm adik-adik sebanyak 10 buah adik-adik ya, kurang lebih. Ini sudah tante potong. Yang ini kurang lebih 2 kali 8 cm adik-adik ya. Kita tempel di sini. Kemudian kita tempel ini adik-adik ya, satu persatu adik-adik di sini ya. Sudah seperti ini, kemudian kita pakai gunting ya, kita buat seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita bentuk ya, seperti ini. Kemudian kita akan membuat rumput dari kertas hijau ini adik-adik ya. Ini rumputnya kita tempelkan di sebelah sini adik-adik ya, di bawah sini. Kalau sudah ditempel rumputnya, kita tulis di sini Yehovah Jireh. Kalau sudah ditulis, kemudian kita akan taruh dombanya di sini adik-adik ya. Kita kaitkan seperti ini. Seperti ini adik-adik, boleh dilem juga. Selamat membuat, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.